Halo adik-adik Saifiyu, salam kenal. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kota di Inggris, yaitu Edinburgh. Buat adik-adik yang suka Harry Potter, kakak punya kejutan karena kota ini merupakan inspirasi J.K. Rowling dalam menulis buku Harry Potter. Selain itu, nanti kita akan jalan-jalan ke beberapa tempat menarik seperti pasar tradisional, sekolahan, dan juga taman. Yuk kita berangkat. Sekarang kita berada di Stockbridge Summer Market. Sesuai namanya, pasar ini biasanya ada di musim panas saja. Kita beruntung nih karena tahun lalu pasar ini tidak ada sebab pandemi COVID. Alhamdulillah, sekarang pandemi di Inggris kondisinya membaik sehingga pemerintah mengizinkan untuk mengadakan kembali event-event seperti ini. Nanti adik-adik akan lihat kegiatan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang lokal beserta makanan favorit mereka. Oh ya, meskipun kondisi pandemik sudah membaik, pemerintah Inggris tetap mewajibkan physical distancing ya. Masker juga wajib, namun dikecualikan bagi kegiatan di luar ruangan atau outdoors. Maka kakak tidak pakai masker. Yuk kita masuk. Nah, bisa dilihat kan? Orang-orang di sini tetap disiplin melakukan physical distancing sesuai anjuran dari pemerintah. Mereka berkumpul hanya dengan kelompoknya masing-masing dan maksimal hanya 6 orang. Jadi tidak bergerombol sembarangan dengan orang asing yang tidak diketahui status kesehatannya. Kedisiplinan ini yang perlu kita tiru di Indonesia. Jelasin ini apa? Tadi perhatikan nggak ada lingkaran-lingkaran putih? Ini bukan hiasan, tapi penanda tempat yang bisa diduduki oleh para pengunjung agar mereka tetap bisa melakukan jaga jarak. Beda banget kan dengan di Indonesia? Sekarang kita akan keliling ke tenan-tenan untuk tahu apa aja yang mereka jual. Ini ada yang jualan minum bir, namun tentu saja ada pengaturan. Yang minum harus berumur minimal 25 tahun dan ini dibuktikan dengan menunjukkan identitas. Di sana ada tenan es krim dan juga pizza. Yuk kita lihat. Nah, di samping pasar ini sedang ada pertandingan rugby.
Ini olahraga khas orang Inggris dan negara-negara bekas jajahannya atau dikenal dengan Commonwealth. Sangat populer di sini. Coba nanti adik-adik Google sendiri seperti apa rugby itu ya. Sekarang kakak ada di sebuah taman yang sangat terkenal di kota Edinburgh. Ini tempat favorit kakak karena enak sekali untuk duduk-duduk sambil baca buku. Taman ini punya kolam buatan yang juga jadi tempat hidup berbagai hewan seperti bebek dan angsa. Pokoknya seperti di buku-buku dongeng atau film-film kartun gitu. Nah, itu kolamnya. Kalau hari lagi panas, banyak orang-orang duduk di sini menikmati matahari. Wah, pokoknya indah sekali. Selain kolam, taman ini tentu saja punya lapangan hijau yang sangat luas. Tidak cuma satu, namun ada total 4 lapangan. Bayangkan enaknya jadi penduduk di sini. Punya banyak pilihan untuk menikmati alam. Gratis lagi. Well, sebenarnya bukan gratis, karena semua fasilitas ini dibayar oleh penduduk melalui pajak. Oh ya, lapangan ini dinikmati bukan hanya oleh manusia loh. Banyak sekali penduduk Inggris yang punya hewan peliharaan anjing. Mereka juga senang berlari di lapangan seluas ini. Kalau di Indonesia mungkin susah ya cari ruangan publik seperti ini. Lucu banget kan anjingnya. Sekarang kakak mau ajak kalian lihat contoh sekolahan di Edinburgh. Kita mulai dengan sekolah negeri. Seperti bisa dilihat di belakang, nama sekolah ini adalah Bruton High School. Besar sekali ya gedungnya. Ini karena ada berbagai tingkat pendidikan di sini, mulai SD, SMP, hingga SMA. Gedung yang besar ini juga memuat berbagai laboratorium dan fasilitas untuk praktek siswa. Karena ada jurusan seperti musik, pertukangan, olahraga, hingga masak-memasak. Selain itu, sekolah ini juga punya lapangan olahraga yang sangat luas. Yang mungkin bagi kita orang Indonesia menakjubkan adalah bahwa sekolah ini lagi-lagi gratis alias tidak perlu membayar. Well, seperti taman tadi, sekolah bisa gratis karena penduduk Inggris patuh membayar pajak. Pemerintahnya juga jujur sehingga uang pajak yang dikumpulkan kemudian benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka jadilah sekolah sebesar dan sebagus ini gratis. Sekali lagi, gratis. Sekarang kita pindah ke sekolah swasta. Di belakang kakak ini namanya Fettes College. Cantik banget kan bangunannya? Seperti kastil di Disneyland. Terus kalau diperhatikan lebih detail, di pagar ada tulisan bahwa sekolah ini berdiri tahun 1821. Wow, udah tua banget ya. Tahun segitu kita di Indonesia mungkin masih dijajah Belanda. Nah, perbedaan utama sekolah negeri dengan swasta tentu saja adalah biaya pendidikan. Murid-murid harus bayar SPP yang luar biasa mahal. Makanya hanya keluarga menengah ke atas yang biasanya mengirimkan anaknya sekolah di sini.
Selain itu, sekolah swasta biasanya menggunakan sistem asrama. Artinya, murid bukan hanya sekolah di siang hari, namun juga sekolah di malam hari. Mereka makan, tidur, dan berkegiatan di sini selama masa studi. Pokoknya seperti di film-film Harry Potter deh, yang ada asrama-asramanya gitu. Sekarang kakak ajak untuk jalan-jalan ke tempat yang unik. Jangan kaget ya, karena kita akan ke kuburan. Tapi jangan takut, kuburan di Inggris tidak menyeramkan dan justru menarik. Makanya sering jadi tempat wisata. Inilah hebatnya mereka, bahkan kuburan pun bisa jadi suatu hiburan. Nah, buat adik-adik penggemar Harry Potter harus tahu tempat ini. Karena konon J.K. Rowling waktu menulis buku Harry Potter sering jalan-jalan di area kuburan ini. Jadi dulu J.K. Rowling itu kan orang miskin. Dia sering nongkrong di kafe di sekitar sini untuk menulis buku. Kalau lelah, ia akan keliling di sini untuk beristirahat sekaligus mencari inspirasi. Makanya ada beberapa nama dari nisan di sini yang masuk ke dalam buku Harry Potter. Ini kakak ada di pemakaman di Edinburgh. Buat adik-adik yang pernah baca buku Harry Potter atau film Harry Potter pasti tahu ini apa. Mau tahu nggak ini siapa? Nanti yang bisa jawab pertanyaannya akan dapat hadiah dari panitia. Lihat yang di atas. Udah tahu jawabannya? Nah, yang baru saja adik-adik dengarkan adalah alat musik khas Skotlandia yang disebut bagpipe. Alat musik ini menjadi kebanggaan warga lokal dan bahkan sudah mendunia. Dimanapun di dunia ini, bila ada orang asli Scotland, biasanya ada permainan alat musik ini. Di Amerika misalnya, bagpipe digunakan untuk acara-acara formal. Oh iya, sekarang kita ada di ikon kota Edinburgh, yaitu Edinburgh Castle. Bangunan di belakang kakak ini sudah berusia ratusan tahun. Dahulu, ia menjadi tempat tinggal Raja dan Ratu Skotlandia sebelum terjadi perang antara bangsa Skotlandia dan bangsa Inggris. Sekarang, Edinburgh Castle berfungsi sebagai tujuan wisata. Hal lain yang unik adalah bahwa setiap pukul 1 siang akan ada dentuman meriam dari atas castle. Semacam menjadi penanda waktu bahwa saat itu sudah pukul 1 siang. Setelah tadi berkeliling Edinburgh, kakak mau ajak adik-adik jalan agak jauh. Kita menuju Inverness. Kira-kira 4 jam dari kota Edinburgh kalau naik mobil. Kota ini terkenal karena misteri Danau Loch Ness. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar ya. Jadi, konon suatu hari di tahun 1933 ada penduduk yang melihat suatu keanehan. Ada bentuk seperti hewan berkepala yang muncul dari kedalaman sungai ini. Bentuknya kurang lebih seperti dinosaurus. Si penduduk tadi juga membawa bukti berupa foto. Nah, cerita tersebut kemudian menjadi legenda hingga saat ini. Tapi dari tadi kakak duduk di sini kok nggak lihat apa-apa ya? Kakak malah melihat seseorang yang sedang memancing seperti di belakang ini. Orang di sini memang suka sekali kegiatan outdoors. Memancing, berkemah, naik gunung, hiking, dan lain-lain. Beda banget ya dengan orang kita yang sukanya belanja ke mall. Oh ya, ada satu hal yang menarik juga nih.
Orang Skotlandia itu punya bahasa dan aksara sendiri loh. Mungkin seperti orang Jawa kali ya. Walaupun sehari-hari mereka fasih berbahasa Inggris, namun mereka sesungguhnya punya bahasa lokal yang disebut Gaelic. Ini contoh bahasa dan aksara Gaelic. Well, kakak sendiri tidak bisa berbahasa Gaelic, jadi silahkan coba dibaca sendiri ya. Terakhir, kakak mau kasih lagi kejutan untuk adik-adik penggemar Harry Potter. Dalam beberapa filmnya, ingat nggak ada adegan Harry Potter naik kereta api? Nah, ini adalah lokasi asli kereta tersebut. Namanya Glenfinnan Viaduct. Kereta api ini sebenarnya sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Namun baru meledak popularitasnya sejak film Harry Potter beredar. Banyak sekali turis yang datang ke sini sekedar untuk melihat si kereta api ini lewat. Selain lokasinya yang indah, kereta api Harry Potter ini juga istimewa karena masih digerakkan dengan lokomotif manual yang ada asap-asapnya gitu. Jadi benar-benar istimewa. Nah, demikianlah cerita kami dari Edinburgh. Perjalanan kita berakhir di sini. Semoga cerita kakak tadi bisa menjadi inspirasi adik-adik semua. Bercita-citalah yang tinggi supaya suatu saat adik-adik juga bisa sekolah atau tinggal di Inggris. Bisa menikmati alam dan keindahan Skotlandia. Bisa menjadi bagian dari generasi global. Sampai jumpa dan tetap semangat.